lapar ya. Saya akan membacakan sebuah cerita rakyat tentang asal usul Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, Tapanuli, adalah seorang laki-laki bernama Toba. Hidup seorang sendiri di gubuk kecil. Toba adalah seorang petani yang sangat rajin bekerja setiap hari, menanam sayuran kebunnya sendiri. Hari demi hari, tahun demi tahun, umur semakin bertambah. Petani tersebut pun mulai merasa bosan hidup sendiri, terkadang untuk melepaskan penatan. Dia pun sering pergi memancing ke sungai besar dekat kebunnya. Menjelang siang, setelah selesai memanen beberapa sayuran di kebun, dia pun berencana pergi ke sungai untuk memancing peralatan. Sudah dipersiapkan di tengah perjalanan. Dia sempat bergumam dalam hati, berkata, seandainya aku memiliki istri dan anak tentunya aku tidak sendirian lagi hidup melakukan pekerjaan ini setiap hari. Ketika pun dari kebun makanan sudah tersedia dan disambut anak istri. Oh, betapa bahagianya. Sampailah dia di mana tempat bisa dia memancing. Mata Kail melempar sembari menunggu. Agaknya tadi tetap mengganggu konsentrasinya. Tidak beberapa lama, tiba-tiba Kail sontak dia menarik Kail dimanapun. Terkejut lihat ikan tangkapannya kali ini. Wow, besar sekali ikan emas ini. Baru kali ini aku mendapatkan ikan seperti ini, teriak sembari menyadari kegiatan memancing dan dimanapun orang. Tiba-tiba tibanya di gubuk kecilnya pemuda di kebun tangkapannya di sebuah ember besar. Betapa senangnya dia ikan yang dia dapat menjadi lauk untuk beberapa hari. Dia pun bergegas menyalakan api di dapur, lalu kembali untuk mengambil ikan emas yang ditinggalnya. Ember besar. Betapa terkejutnya dia melihat kejadian tersebut. Ember tempat ikan tadi dipenuhi uang duit emas dan sangat banyak. Dia pun terkejut akan pergi ke dapur. Dimanapun dia kaget setengah mampus. Ada sosok perempuan cantik berambut panjang. Siapa kamu? Aku adalah ikan kau pancing di sungai tadi. Uang koin emas di ember tadi yang adalah sisik yang terlepas dari tubuhku. Sementara aku adalah seorang perempuan yang dikutuk dan disihir oleh seorang dukun, karena aku tidak mau dijodohkan karena engkau telah menyelamatkan aku dan
mengembalikan aku menjadi seorang manusia, maka aku rela menjadi istrimu. Kata ikan tadi yang kini sudah menjelma kembali seorang perempuan berparas, cantik dan berambut panjang. Suatu kebetulan, selama ini aku akan mengharapkan engkau mendampingi hidup untuk tinggal bersama menjalani hidup depan bersama. Kata petani tersebut. Maka ia pun setuju beristri perempuan cantik tersebut. Perempuan berparas cantik dan juga mengutarakan pada petani yang sebuah syarat dan sumpah bahwa jika suatu hari nanti ketika engkau marah, engkau tidak boleh mengutarakan bahwa asal usul dari seekor ikan kepada siapapun, sebab jika engkau mengatakan itu, maka akan terjadi petaka dan bencana besar di desa ini. Petani itu pun menyanggupinya dan akhirnya mereka menikah. Hari demi hari mereka pun hidup bahagia. Apa yang diharapkan petani selama ini pun berwujud, dan dia pun merasa bahagia sekali sampai mereka pun karunia seorang anak laki-laki dan mereka memberi namanya Samosir. Samosir pun tumbuh besar, dia pun sudah bisa membantu orang tuanya. Setiap hari Samosir siang selalu dia mengantarkan makanan siang buat ayahnya yang sudah dimasaki oleh ibunya. Suatu hari Samosir siang itu petani sudah merasa lelah dan lapar sembari menunggu Samosir datang mengantarkan bekal siang. Tidak biasanya kali ini Samosir terlambat mengantarkan bekal orang tuanya. Di perjalanan Samosir mencium bekal yang dibawa untuk orang tuanya. Kelihatannya enak masakan ibu hari ini. Rumahnya Samosir pun mencicipi masakan ibunya. Dia tidak sadar bekal itu dimakan sampai habis. Samosir pun tersendat dan bergegas menuju kebun ayahnya. Dia melihat seorang sudah kelaparan dan kehausan. Mereka berat. Samosir pun memberikan bekal kepada ayahnya dan terkejut ayahnya melihat isi bekal yang diberikan Samosir. Ya, mau Samosir tadi lapar dan aku akan merasakan inung sekali rasanya, kata Samosir. Pada Samosir ayahnya dan terlihat emosi spontan. Ayahnya marah dan melempar bekal yang sudah kosong tadi sembari berkata kepada Samosir, "Kurang ajar kau Samosir, dasar anak ikan kau nih." Samosir pun menangis berlari menuju rumah. Ibu. Ayahnya marah sekali. Samosir disebut anak ikan, kata Samosir pada ibunya. Ibunya pun menangis.
ibunya pun menangis. Seketika itu ibunya menyuruh sang Basir berlari ke sebuah bukit tinggi. Sang Basir berlari ke sebuah bukit tinggi. Lalu hujan pun semakin deras, angin kencang kemarau, dan petir pun menyambar-nyambar. Seketika itu air pun meluap sampai mengangkatkan seluruh desa itu pun. Sumpah itu dilanggar akhirnya membuat seluruh desa itu, dan menengah itu berubah menjadi danau yang disebut Danau Toba. Lalu pulau tempat sang Basir menyinggung disebutlah Pulau Samosir. Ada guys, jangan lupa subscribe, share, dan teman-teman kalian.